Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Hilya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Nah, Miss harap semoga kalian tetap semangat ya belajar online-nya dan semoga sehat selalu dan juga semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah baiknya sebelum kita memulai materi ini, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk materi selanjutnya, kita masih di bab 3 ya. Materi bab 3 itu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan juga ASEAN. Nah, di sini, untuk selanjutnya di buku paket halaman 117, poin 3 yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah mengetahui tentang apa sih pengertian dari pelaku ekonomi itu. Nah, untuk sekarang materinya tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, jadi peran pelaku ekonomi ini memiliki berbagai peran ya tentunya dalam perekonomian. Yang pertama ada rumah tangga keluarga. Nah, atau konsumen atau juga disingkat dengan RTK. Rumah tangga adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat. Rumah tangga keluarga disebut juga rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga keluarga umumnya memiliki kegiatan ekonomi utama atau berperan sebagai konsumen. Nah, namun rumah tangga keluarga dapat pula berperan sebagai produsen dan juga distributor. Nah, jadi RTK ini tidak hanya sebagai konsumen, tapi berperan sebagai produsen dan juga distributor. Nah, di sini ada sebagai konsumen, yaitu tentunya konsumen ini membeli berbagai barang kebutuhan, ya seperti beras, kemudian baju, rumah, motor. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan yang harus dibeli oleh konsumen ya. Kemudian kegiatan konsumen juga kegiatan konsumen RTK ini berasal dari hasil pendapatan yang diperoleh. Nah, hal ini karena RTK menyediakan faktor produksi kepada rumah tangga produsen atau perusahaan ya, seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan juga kewirausahaan. Nah, yang kedua ada sebagai produsen. Tidak hanya RTK ini sebagai konsumen atau mereka selalu membeli jasa atau membeli barang, tetapi mereka juga sebagai produsen. Perannya itu sebagai produsen, itu yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, jadi hal ini dapat terjadi antara lain ya ketika RTK ini memproduksi produk dan langsung menjualnya kepada konsumen. Ya. Atau RTK lain tanpa pihak ketiga sebagai produsennya gitu. Jadi mereka juga tidak hanya pembeli tapi juga memproduksi dan langsung menjualnya kepada konsumen. Kemudian yang ketiga ada sebagai distributor. Nah, RTK atau rumah tangga keluarga ini dapat menjual produk dengan membuka warung atau toko. Ya, jadi tujuannya itu dari kegiatan ini ya antara lain untuk mendapatkan penghasilan tentunya. Kemudian di sini ada peran lain dari RTK. Yang pertama ada sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. Ya, yang kedua memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Yang ketiga membayar harga barang faktor-faktor produksi. Yang keempat melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Nah, itu peran lain dari RTK. Ya, selain tadi konsumen, produksi dan distributor, ini juga keempat poin ini salah satu peran dari RTK. Kemudian selanjutnya di sini ada pemerintah. Ya, ada pemerintah. Nah, sebagai pelaku ekonomi, peran pemerintah tersirat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat.
dalam perekonomian, peran utama pemerintah adalah sebagai pengatur kegiatan ekonomi agar kegiatan perekonomian berjalan dengan lancar. Nah, udah ada ya undang-undang dasarnya di pemerintah. Kemudian peran lain dari pemerintah nih. Yang pertama ada membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian yang kedua, membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Yang ketiga, pengadaan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Yang keempat, menyediakan barang-barang publik seperti taman dan jembatan penyeberangan. Itu semua peran dari pemerintah. Kemudian poin selanjutnya ada masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri ini adalah orang atau badan usaha yang berada di luar negeri. Jadi kegiatan ekonomi dengan masyarakat luar negeri ini disebut juga apa? Perdagangan. Kalau sudah di luar negeri, artinya disebut dengan perdagangan internasional ya, karena sudah luar Indonesia, luar negeri. Kemudian perdagangan internasional ini terdiri dari ekspor dan juga impor tentunya ya. Nah, dengan demikian masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen dan juga produsen. Nah, di sini ada produk-produk yang dijual atau diekspor ke Indonesia. Kemudian peran lain dari masyarakat luar negeri. Selain kita mengekspor dan mengimpor barang ya, di sini juga ada perannya. Yang pertama, melakukan investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan dan dana berupa hibah ketika Indonesia tertimpa bencana alam. Kemudian yang ketiga, menampung tenaga kerja. Nah, ini peran dari masyarakat luar negeri ya. Ada membantu Indonesia ketika tertimpa bencana alam. Jadi saling tolong menolong, saling membantu antar negara satu dengan negara yang lain. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.